Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Susi. Ada apa nih? Apa kabarnya Bu? Nah, Alhamdulillah baik, Pak. Nggih. Alhamdulillah baik Ibu. Sepertinya Ibu Susi ini ada yang mau diceritakan nih. Ada apa Bu? Iya, Pak, betul sekali. Jadi nih, saya mau cerita kepada Bapak, eee, karena beberapa hari ini, Pak, ada yang salah nih kayaknya dengan pembelajaran, kegiatan mengajar di kelas saya, Pak. Oh gitu ya Bu. Oh iya 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 Bu. Ya. Boleh ya Ibu kalau mau cerita boleh. Siapa tahu dengan kolaborasi kita bisa menyelesaikan solusi Ibu. Dan memang apa yang terjadi nih sama Ibu Susi? Oke, Pak, sebelumnya ulun ucapkan terima kasih, Pak, ya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ulun pada hari ini. Eee, Begini, Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar sekarang, Pak, ya, Iya. yaitu mereka kurang antusias, kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian, selain itu juga murid-murid saya, dalam mengumpulkan tugas tidak semuanya, Pak, ada sebagian yang masih tidak mengumpulkan tugasnya, gitu, Pak. Oh, jadi seperti itu yang Ibu Susi hadapi. Nah, sebelum Ya. kita bicara lebih lanjut nih, uh, dalam pertemuan kita ini yang Ibu Susi inginkan sebenarnya apa? Oke, baik, Pak. Saya berharap, Bapak mau mendengarkan atas permasalahan saya, Pak, tentang kurang antusiasnya murid-murid saya yang ajar di kelas, Pak. Oh ya, Bu kelas 2 kan ya Bu? Iya, jadi Oh, kan Pak termasuk kelas rendah nih, masih anak-anaknya masih ya terkadang mau ambil oh main iya, gitu. iya. Iya. Ya memang Iya. itu sering terjadi Bu, dan itu wajar Iya. sih. Nah, sekarang kalau menurut Ibu Susi sendiri nih, hal apa kira-kira yang membuat murid-murid Ibu tadi menjadi kurang antusias dalam belajar, kurang semangat dalam belajar? Kira-kira menurut Ibu sendiri nih, itu kenapa? Oke, Pak, ya. Kalau saya ingat-ingat kembali, Pak, di pembelajaran sebelumnya itu ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Yang pertama, pembelajaran sepertinya membosankan. Kemudian saya ini merasa monoton atau dominan untuk berbicara, sehingga menyebabkan saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat, Pak. Oh, oke. Ya, Bu. Nih. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat Ibu, menurut Ibu, itu jadi antusias dalam pembelajaran, yang membuat murid Ibu jadi antusias belajar bersama Ibu? Iya, Pak. Menurut saya murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak, ya. Nah, apalagi kan sekolah saya ini full day, Pak, jadi sampai sore. Jadi anak pasti jenuh atau mereka bosan. Nah, jadi bagaimana supaya pembelajaran itu menarik, asyik, kemudian seru. Jadi anak itu bisa sambil belajar sambil bermain. Yang tentunya juga anak itu tetap semangat dan juga tidak bosan sampai mereka pulang, Pak. Oh iya iya. Iya. Kalau seperti itu saya juga sependapat dengan Ibu sih. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, apa yang kira-kira bisa membuat murid-murid Ibu itu lebih asik tadi? Nah, agar Betul, agar Pak, ya. semangat juga gitu. Kemudian tidak bosan juga dalam pembelajaran. Itu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat Ya, mereka, Pak, ya. kalau kalau Ibu sendiri kan tahu karakteristik mereka gitu. Apa yang Iya, membuat betul mereka. sekali, Pak. Iya. Mungkin saya kan sebagai wali kelas mereka tentu sudah lama nih mengenal mereka kan, Pak. Jadi menurut saya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, Pak.
Jadi berpusat pada murid. Kemudian juga ada mindfulness supaya suasana lebih rileks untuk anak-anak. Juga murid itu diajak harus aktif dalam pembelajaran. Misalnya ada yang bertanya, oke, silahkan diberi kesempatan bertanya. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga nanti akan diselingi dengan ice breaking, Pak. Nah, atau games-games yang membuat mereka senang tapi tetap belajar. Nah, jadi supaya pembelajaran yang saya sampaikan tadi lebih menarik dan seru, Pak. Itu. Bagus, Ya. bagus sekali gitu. Saya juga setuju dengan itu tadi. Nah, kemudian kalau tadi kan awal tadi Ibu cerita tentang pembelajaran di kelas itu siswanya tidak antusias gitu. Nah, Iya, Pak. kalau dari ukuran skala nih Bu, dari 1 sampai 10, kalau 10 itu yang antusias, itu siswa Ibu sekarang berada di skala berapa? Ya, Pak. Kalau dapat saya menilai, Pak, ya, untuk pembelajaran saya itu masih berada di skala 6, Pak. Karena kan tadi mereka akhir-akhir ini kurang antusias, Pak. Iya. Jadi Nah, masih di skala 6. iya. Nah, sekarang kalau harapan Ibu nih, tadi kan Ibu sudah mengutarakan bagaimana sih agar murid itu jadi antusias. Nah, itu yang Ibu harapkan sampai skala berapa? Ya betul, Pak, ya. Jadi harapan saya tidak muluk-muluk, Pak. Mungkin saya berharap berada di skala 8 atau 9 lah, Pak. Ya, artinya terus ada peningkatan ya, Bu ya. Meningkat. Iya, betul. Ini betul. Wah, bagus sekali Bu itu. Nah, maaf Bu, sebelumnya nih kalau boleh tahu selama belajar di kelas Ibu itu menggunakan sumber belajar apa yang belajar menarik Ibu? Saya biasanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan, Pak. Oh, jadi buku. Nah, kalau selain dari buku tadi atau buku bacaan tadi, apa yang Ibu siapkan juga? Ya, saya biasanya juga banyak mengambil sumber belajar itu, Pak, dari YouTube misalnya, kemudian dari Google atau artikel. Bahkan sekarang kan rame, Pak, ya, TikTok. Nah, jadi TikTok itu di TikTok itu banyak sekali tips atau trik, Pak, ya, bagaimana pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian juga dengan adanya ice breaking yang terus bermacam-macam. Nah itu nanti saya bisa lihat di sana, Pak. Jadi itu tersedia di kelas, Bu? Ada, karena alhamdulillah di kelas kami ada TV, Pak, TV yang langsung connect ke WiFi. Jadi tapi terkadang itu mungkin terkendala jaringan, jadi terkadang takang apa bahasa gitu tuh. Iya. Lobet. Iya. Iya. Nah, kalau seperti itu betul Bu, saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, tidak hanya buku, dan itu pasti membuat mereka itu lebih antusias dalam pembelajaran. Saya juga seperti itu Bu. Nah, kemudian kalau sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah murid tidak antusias tadi gimana Bu? Oke, Pak, yang pertama saya akan lakukan yaitu merancang pembelajaran yang menarik, kemudian yang mengasyikkan tadi dengan menggunakan sumber yang beragam. Nah, jadi yang beragam, yang bermacam-macam, contohnya dari YouTube, TikTok, Google, atau artikel. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya disesuaikan dengan minat dan anak-anak saya, Pak, di kelas. Nah, jadi nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, dan yang terpenting nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau bertukar pendapat, kami sharing untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Kalau saya lihat nih, kayaknya Ibu bakalan berhasil Bu.
Nah, Ibu sudah memanfaatkan teknologi informasi, kemudian tidak banyak tugas. Saya juga pengen jadi murid Ibu nih. Wah, sama-sama Pak. Jadi tolong doanya Pak ya, mudahan Eh, berhasil. Ini. tapi saya juga usaha Ibu ini bagus Ibu. Dari pengamatan saya sudah kekinian pembelajaran berpreferensiasi itu sangat bagus sekali Bu. Jadi tinggal Ibu jalankan saja di kelas bersama murid Bu. Nah, kemudian Bu, komitmen Ibu dalam menjalankan rencana Ibu tadi agar membuat pembelajaran lebih menyenangkan, menggunakan teknologi informasi komunikasi. Nah, komitmen Ibu sendiri bagaimana Bu? Oke, baik Pak ya. Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau RPP atau bahan ajar dan menggunakan banyak sumber-sumber belajar yang bervariasi, Pak. Kemudian juga mengeksplorasi supaya murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Kan tadi misalnya mereka bebas tadi memilih. Nah, supaya mereka itu membuat senang dalam kegiatan eksplorasi. Jadi kayak langsung eksperimen nanti Pak. Nah, terus juga tidak ada unsur paksaan kepada anak murid saya dan saya akan menyerahkan sumber pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya Pak. Wah, Yeah. bagus sekali Bu. Gitu. Kalau pribadi jujur Bu, saya mendukung apa yang Ibu usahakan, bagus sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Susi atas waktu, boleh sharing-sharing sama saya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Amin. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya Pak. Ya, Oke. alhamdulillah. Nah, Oke. Ya. kalau perasaan Ibu nih setelah ngobrol bersama saya ini, apa perasaan Ibu sekarang? Oke. Jujur ya Pak, saya merasa lega, saya merasa apa ya, tenang, rileks karena permasalahan saya itu saya bicarakan atau saya sharingkan kepada Bapak. Jadi saya merasa plong Pak. Mudah-mudahan Iya, dengan adanya solusi dari saya ini dan juga Bapak tadi mendengarkan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak untuk pembelajaran saya berikutnya. amin, amin ya rabbal alamin Bu. Bagus sekali, bangga saya punya teman seperti Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau saya punya anak saya nanti bisa sekolah-sekolah Ibu juga. Bisa Ibu yang ngajar ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, Ya, ya, terima kasih Pak. Amin. sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.